Pisah rumah ya semenjak gue gugat cerai, untuk kenyamanan bersama dalam posisi ini supaya tidak ada hal-hal yang menambah buruk. Jadi dia keluar dari rumah gue. Jadi berkembangnya seperti ini pun membuat gue kaget pastinya, gitu loh. Dan dengan waktu berjalan, ya semua jadi terbuka, semua jadi transparan, jadi gue tahu apa yang terjadi. Gitu. Nah, itu pas pertama kali menanyakan kejadian mama itu pas berapa bulan yang lalu, terus pas puncaknya abang ngelihat benar-benar parah, udah nggak beres nih. Kapan juga? Ya pada kemarin itu loh. Pokoknya berapa lama inilah, berapa ini aja gitu. Minggu ini. Ya intinya adalah maksudnya pertanyaannya lebih dari penyidik nih. Iya, intinya sekarang pokoknya karena ini sudah transparan ya kan, orang-orang rumah juga sudah pada sharing, apa semua sudah terbuka, ya makanya gua mengajukan karena ketidaksepahaman, perbedaan prinsip dalam segala hal, makanya gua pikir udah bisa dihapuskan lagi. Mas Sofan, tapi si Li sendiri temperamen nggak sih mas? Lu temperamen nggak ya? Temperamen nggak bro? Gue bukan yang satu rumah. Ya. Pada intinya adalah ya tadi gue bilang berkali-kali ya, reasonnya adalah prinsip hidup, cara berpikir, cara mendidik semuanya berbeda, berlawanan. Kalau bilang temperamen itu semua tergantung orang yang menilai, itu yang pasti. Kau kan berarti Jaden ini diurus oleh Lee-nya langsung, karena kan kau kan bilang tadi pergi kerja keluar kota. Ya kalau lagi kerja ya pasti kan yang di rumah, iya kan? Memang ibu Gitu. tirinya itu. Iya. Tapi kalau gua lagi nggak kerja, lagi weekend, lagi pas itu ya pasti gua sama di rumah. Gua tuh kalau nggak kerja gua di rumah. Gua nggak ngumpul-ngumpul hemat, nggak pernah gua. Prioritas gua kerja sama keluarga. Itu udah prioritas utama gua. Di rumah ngapain aja tuh mama? Ya biasa lah, main game, nonton, atau kita ke mall, nonton, makan, ya biasa. Normal ya. Selain melihat adanya memar-memar di tubuh anak sendiri, ada kecurigaan lain gak sih kau kan, atau mungkin anak menjadi lebih pendiam atau bagaimana gitu? Oh dia ceria orangnya, jadi ceria, bikin TikTok dan semuanya. Jaden tuh orang yang baik sekali, orang yang lemah lembut, murah senyum, sosialisasi juga baik sekali, sama orang-orang rumah juga sangat apa ya, sangat welcome lah. Jaden itu sangat orang yang baik, makanya Tapi dekat sama mbak. iya, sama mbaknya dekat sekali. Jadi curhat semua sama mbaknya, karena kan jemput sekolah sama susternya, ya kan. Jadi sebenarnya yang tahu semuanya itu orang rumah. Suster-suster ini yang tahu benar-benar bagaimana Jaden di rumah. Gitu. Kenapa sama Li sendiri deket nggak sih sama ibu tirinya itu? Ya, dibilang dekat ya karena serumah, ya dekat-dekat aja, ya kan. Lengket sampai curhat-curhat gitu juga nggak sih? Kalau agak jaga jarak. Kalau curhat gua nggak tahu ya. Yang gua tahu dia sering curhat sama mbak-mbaknya, ya kan. Sering dibawa, ya kan, sering diantar sekolah, apa jemput. Kalau nganter 95% gue yang nganter pagi-pagi. Cuman kalau jemput pulang biasa sama mbaknya. Nah disitulah banyak cerita, curhat, apa semua gitu. Jadi ya mereka ini yang tahu persis bagaimana Jaden di rumah. Berarti saksi kuncinya mbaknya dong? Iya bang. Sorry, saksi kunci di mana nih? Ini perkara perceraian atau apa nih? Ini Enggak, kekerasan terhadap anak bang. Kekerasan terhadap anak bang. Itu tadi jawabannya udah diklarifikasi belum ke laporannya di Polda nih, gimana gitu loh. Iya, soal kekerasan kan masih bentuk laporan kan, gitu kan. Masih dalam lidik. Masih dalam lidik. Yang pasti adalah perceraian ini yang paling itu adalah percekcokan, ya kan, perbedaan prinsip. Kalau soal kekerasan itu kan lagi dilidik sama pihak polisian, kita tunggu. Nah, jadi step by step nih supaya nggak repot gitu. Kau kan sempat bertanya nggak sih? Mediasi nih bang, nyata untuk wujud atau terus lanjut?
Rujuk apa lanjut? Rujuk atau baru lanjut untuk jalur perceraian? Nah ini baru pintar. Nah, ini baru mantap. Satu nomor. Baru mulai. Ya, kita lanjut lah pastinya. Lanjut lah. Bahkan soal tudingan perceraian ini karena suka sesama jenis itu gimana sih bang? Kalau itu gue yang jawab sih Pak. Oh. Sorry soalnya itu kan yang gugat cerai kan Okan. Jadi dasar gugatannya ya pasti nggak mencakup kayak begitu, kecuali yang menggugat dari pihak si istri, ya boleh dia mencantumkan itu kan, ini kan enggak. Yang menggugat kan adalah Okan. Nah alasan gugatan kita tadi Okan sudah sampaikan bahwa terjadi percekcokan terus-menerus yang tidak bisa menyatukan lagi kehidupan rumah tangga mereka. Berarti disangkal ya bang? Jadi Jaden ini adalah satu kesatuan sama gue. Jaden ini bukan pilihan, dia satu kesatuan sama gue. Dia hidup gue, dia nyawa gue, dia segala-galanya gue. Itu pasti. Jadi prioritas gue adalah membahagiakan dia dan keluarga gue pastinya, gitu. Jadi itu yang terpenting sih yang teman-teman harus pahami. Kau kan tahu kabar ini pertama kali dari mana sih? Karena kan kalau Mbak Vivian tahu dari sekolah ya. Kalau kau kan sendiri bagaimana? Dari sekolah ya, semua Sama. berawal dari sekolah. Dari sekolah, di situ lah baru berkembang gitu loh. Ya, dari sekolah. Berarti dikabarin juga dari pihak sekolah. Bang, kalau udah bener kabar tentang sekolah berarti kan abang juga sudah melihat dong, maaf ya bekas ada lukanya kan saya baca memar ya. Iya, ada Abang pernah juga yang tadi saya tanya, abang pernah melihat juga gak sih di rumah atau karena abang kesibukan di luar rumah? Atau Ada kecurigaan gak sih selama ini Bang di rumah? gimana bang? Kalau anaknya cerita sendiri gitu atau bang. Iya. Jadi gini, kalau soal memar-memar, hampir setiap hari gue menanyakan ke Jaden. Gitu gue pulang kerja, gue pulang kantor, gue tanya, Boy, kenapa Boy? Ini kok ada kaki memar biru? Dia selalu menjawab, Dedi, aku main bola jatuh Dedi, atau ketendang teman, atau main basket dan lain-lainnya. Gue sebagai laki-laki dan anak gue laki-laki mendengar kata-kata aku jatuh main bola itu hal yang normal. Jadi gue ya udah, itu sering gue tanyakan, Boy kenapa Boy begini? Jatuh main bola Dedi, kesandung lah, kepleset lah, itu semua. Jadi karena Jaden juga jawab seperti itu, oke, gue bilang, karena di rumah gue ada 6 orang, karyawan ada 6 orang, jadi menurut gue kalau ada satu hal yang aneh-aneh pasti ada ngomong gitu, ayo kan, simple gue orangnya. Ayo udah, jalan terus. Karena pada saat biru-biru pun ya gue percaya ya main bola. Guru pun tanya ya, kata Jaden jatuh main bola. Berarti memarnya nggak cuma itu doang ya Bang? Masa sebelumnya ada lagi apa gimana? Emang dia sering memar di kaki, yang dimana kan dengan nama orang anak kecil, gue pikir kan main bola, tandang bola. Nah, ada lagu lagi, main iklan di sini, nggak apa-apa, berarti kok bagus programnya. Pola berpikir sih, prinsip hidup mungkin yang beda. Bang termasuk dalam prinsip dalam membesarkan anak? Ya itu juga maka tadi gue bilang kan, cara prinsip hidup dalam membangun rumah tangga dan cara mendidik dan membesarkan anak, itu juga salah satu faktornya. Untuk pisah rumah sendiri udah berapa lama? Pisah rumah ya semenjak gue gugat cerai, untuk kenyamanan bersama dalam pas ini supaya tidak ada hal-hal yang menambah buruk. Jadi kita dia keluar dari rumah gue. Bang mengenai kabar Lisa Chi yang melakukan kekerasan terhadap anak sendiri bagaimana Bang? Kalau itu kan proses di Polda ya, kita tidak boleh mendahului abang-abang kita di sana. Jadi kalau soal itu kita tunggu aja, kita tunggu hasilnya seperti apa ya orang tua ya. Karena kalau itu kan masih proses nih, jadi kalau kita bikin konklusi juga nggak etis juga buat mereka. Jadi biarkan, kasih mereka waktu. Nanti begitu sudah ada putusan, sudah ada jawaban gimana, nah enak ngomongnya gitu.
Bang, tapi maaf ya bang, maksud saya, abang melihat sendiri gak sih ada kekerasan itu terhadap anak abang gitu bang? Kan abang serumah nih bang, Sama ini Iya. bang, sama Apa? ini. Kalau bisa dijawab. Ada kecurigaan nggak mungkin Abang pernah kalau lihat memang sekali atau 2 kali gitu bang, biar kita tahu gitu bang. Gimana ya, kayak gue bingung gue ya. Pernah atau tidak? Gini aja, kesimpulannya, sorry gue nggak bisa ngomong. Ya bang, apa aja bang. Jadi gini, kesimpulannya memang ada yang melandasi sampai beliau mengambil titik kesimpulan melakukan gugatan terhadap perceraian tersebut. Nah, landasannya mungkin kami nggak bisa jelaskan seperti yang selalu saya katakan bahwa ini kan tertutup sebenarnya. Nah, mengenai hal-hal yang tadi Pak Okan sudah sampaikan itu sebenarnya kan sudah terbuka juga ke publik. Mungkin yang kalau kalian mau menanyakan yang lebih jelasnya hal apa, apakah kalian sudah ada mendengar dulu sebelumnya di Polda mengenai kasus ini? Saya tanya lagi. sudah. Sudah. Ada laporan dari Ya. mantan istri Mas Okan, Bu Vivian, kalau memang melaporkan ada tindak kekerasan terhadap anak. Bagaimana itu? Makanya kita konfirmasi dari pihak sini. Oh, kalau itu ya mungkin bisa ditanyakan si pelapornya Bu Vivian. Ya memang kalau dia ada melaporkan, saya nggak tahu, tapi yang jelas klien saya ada menerima panggilan, itu aja terhadap kasus itu. Kau kan Jadi sendiri. saksi atau gimana bang? Ah, iya. Jadi saksi. Saksi ya. Nah itu berarti gimana yang pertanyakan abang sendiri nggak pernah melihat atau gimana gitu? Kaget nggak sih Mas harus dipanggil atas kasus ini? Kalau kaget sih ya cukup lumayan sih ya. Yang pasti adalah begini, gue ini tiap hari bekerja, ya kan, keluar kota dan menghabiskan waktu di kantor. Apapun yang gue kerjakan selama ini adalah untuk kebutuhan Jaden, anak gue, dan keluarganya. Itu pasti. Jadi prioritas utama gue emang ke anak gue dan keluarga gue. Itulah semua tugas suami seperti itu. Jadi gue rasa semua orang tahu bagaimana gue sayangnya sama anak gue, bagaimana gue sangat menjaga dia dan mau Jaden itu tumbuh menjadi anak yang baik. Jadi apapun yang gue kerjakan selama ini semata-mata untuk keluarga gue dan untuk dia. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat dia tidak yang seharusnya, pasti kita lagu ngerok dulu nih, kita ngerok dulu bentar ya kan. Ini untuk gugatan perceraiannya itu kapan dimasukkan dan apa sih penyebabnya? Gugatan dimasukin tanggal 31 Maret ya, 31 Maret ke PN Selatan. Kenapanya ya mungkin percekcokan yang membuat seperti tidak bisa dilanjutkan gitu. Permasalahan apa sih bang Okan sebenarnya? Oke, masalah apa ya? Ya kalau di materi tadi seperti Okan bilang, memang saya cuman menyampaikan adanya percekcokan yang terus menerus. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Percekcokan terus menerus itu seperti apa nih Om Bang Okan? Sejak kapan sih Mas juga? Ya intinya kan perbedaan prinsip, cara berpikir, cara mengambil keputusan yang terus menerus selama Berumah tangga. berumah tangga
yang dimana sudah ada proses ya, coba saling memahami apa bla bla bla, tetapi karena perbedaan yang terlalu signifikan yang membuat suasana rumah tangga ini tidak gitu sehat ya, gitu loh. Sudah mencoba yang terbaik, sudah usaha, tapi pada akhirnya sepertinya prinsip itu tidak bisa diubah gitu. Jadi gua berkonsultasi sama Pak Ranto untuk apa sih untuk yang terbaik ini supaya semuanya bisa baik-baik saja, ya kan? Jadi ya terjadilah hari ini gitu. Berarti dari awal pernikahan itu emang udah beda prinsip gitu. Ya sebenarnya setiap rumah tangga itu tidak mungkin sama, pasti namanya dua kepala bergabung jadi satu, pasti ada perbedaan-perbedaan yang dimana kita harus saling memahami dulu pada awalnya, ya kan, saling mengerti, membiasakan diri. Tapi dengan waktu berjalan seperti banyak sekali perbedaan-perbedaan antara gua sama dia yang jadi apa ya, jadi berdampak ke semua aspek gitu. Perbedaan yang paling besar sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah itu apa sih? Sebenarnya lebih ke perbedaan cara berpikir dalam segala hal ya. Itu sih yang paling penting sih, karena kalau berumah tangga ini cara berpikir benar-benar berlawanan arah, susah gitu. Jadi ya tidak ada yang mau seperti ini, tetapi struktur ini sudah dipikirkan matang-matang ya, pastinya untuk kebaikan semuanya gitu. Berapa lama itu buat berpikir sampai akhirnya memutuskan oke, kita udahan? Butuh waktu berapa lama? Lumayan ya kan. Tahunan? Proses gua kan baru 2 tahun sama dia. Kalau tahunan kayaknya gua udah nikah 10 tahun ya, karena baru, tapi ya dengan waktu yang tidak segitu lamanya, tapi sudah kelihatan awalnya seperti apa. Bang, klimaksnya di mana sih masalahnya? Klimaks brother, klimaksnya ya beberapa bulan terakhir ini lah, ya kan. Bulan terakhir ini yang membuat banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang terjadi yang bertentangan lah sama batin gue. Apa contohnya? Salah satunya. Ya itu cara berpikir, cara apa ya, maksudnya semua hal, cara berpikir, cara bertindak.